Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di video seri ASJ ya, di mana kita sudah sampai di bagian ketiga, di mana topik yang akan kita bahas kali ini adalah melakukan instalasi layanan remote server pada Debian server ya. Jadi di sini kita akan bahas panduan instalasi ya, panduan konfigurasi dan lain sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan fokus ke pembahasan layanan remote server SSH ya. SSH merupakan sebuah layanan ya, sebuah layanan yang memprovide atau menyediakan fitur remote server ya jadi untuk melakukan proses konfigurasi sebuah server kita tidak perlu masuk ya atau kita tidak perlu login lagi ke server tujuan ya. Kita cukup melalui komputer klien kita itu kita bisa melakukan remote pada SSH server kita ya. Jadi kira-kira konsepnya seperti ini. Nah, sebelum SSH tentunya ada beberapa fitur atau layanan aplikasi yang menyediakan atau menawarkan fitur fitur remote server seperti ada juga telnet ya. Jadi kalau kita kenal, jadi telnet itu adalah sebuah layanan remote server sebelum ada SSH ya. Namun kelemahan dari telnet sendiri adalah dia melakukan proses remote server di mana data yang mengalir di antara telnet server dan telnet klien itu tidak terenkripsi dengan baik ya. Nah, telnet sendiri berjalan pada port 23 ya. Telnet port. Ya, kalau kita lihat jadi telnet itu berjalan pada port 23 ya. Jadi cara untuk remote-nya kira-kira seperti ini ya. Kita telnet port 23 ya, default portnya adalah port 23 di mana komunikasi yang dilakukan oleh telnet ini tidak akan terenkripsi. Nah, oleh karena itu kita akan mengimplementasikan metode remote server atau eh, remote service ya, di mana proses komunikasi antara kedua layanan ini itu akan terenkripsi ya. Jadi ini alur kerjanya. Pertama, yang pasti dia terbagi menjadi dua ya, ada SSH server dan ada SSH client. Yang pertama, klien akan melakukan inisiasi connection dengan menghubungi server, ya. Selanjutnya, server akan mengirim public key, ya, akan dikirimkan ke klien dan akan terjadi negosiasi parameter dan open secure channel. Selanjutnya user akan bisa ketika ini sudah berhasil ya, step ini sudah berhasil, maka user akan berhasil login ke server ya. Nah, kelebihan dari SSH sendiri dia berjalan di port 22 dan dia terenkripsi ya. Jadi ketika kita melakukan proses autentifikasi menggunakan SSH itu semua terenkripsi ke dalam sebuah tunnel sehingga proses komunikasi antara dua server itu akan lebih aman ya. Jadi tidak bisa ada man in the middle attack ya di sini. Jadi karena proses komunikasi SSH itu terenkripsi ya, menggunakan key ya, menggunakan key yang di-share ya, public key dan private key dan semua komunikasinya itu terenkripsi ya. Kita bisa lihat. Oke, secara umum seperti itu ya cara kerja SSH-nya. Pada praktiknya kita akan coba open server kita. Oke, sebentar kita login dulu ke Proxmox-nya. Oke. Tentunya untuk mengikuti praktikum ini, teman-teman tidak perlu menyediakan sistem Proxmox ya. Jadi, teman-teman bisa praktek menggunakan VMware, bisa mempraktekkan menggunakan VirtualBox. Yang penting teman-teman sudah menyediakan dua infrastruktur server ya. Dua infrastruktur server. Di sini kita sudah punya dua server ya. Kita akan kembalikan snapshotnya, konfigurasi snapshotnya.
Oke, kita cek hardware-nya. Oke, hardware-nya. Oke, kita start. Di sini juga kita punya klien, ya. Kita punya klien. Kita start juga. Oke, servernya sudah start. Oke, kliennya juga sudah start ya. Oke. Oke, kita buka di tab baru. Oke. Dan server juga. Kita buka di tab baru. Oke, jadi ini adalah server, ini adalah klien ya. Server dan klien. VMware. Oke, kita login dulu ya. Nah, untuk melakukan instalasi layanan SSH pada Debian server, kita cukup mengetikkan perintah sudo apt install open SSH server seperti ini. Oke, sorry tidak pakai sudo ya, karena kita saat ini sudah berada atau sudah menjadi super user ya. Kita enter. Oke, maka sistem Debian-nya akan melakukan konfirmasi ya, OpenSSH server, OpenSSH SFTP server. Kita yes. Oke, proses instalasinya sedang berjalan dan kita tunggu hingga proses instalasinya selesai. Nah, setelah proses instalasinya berhasil, ya kita bisa cek ya servisnya apakah SSH server yang sudah kita install tadi sudah jalan. Jadi cara ngeceknya adalah kita bisa cek /etc/ini.d/ssh status. Ya, kita bisa lihat di sini status SSH-nya running dan dia serve di port 22. Oke, dia serve di IP versi 4 dan IP versi 6 di port 22. Kita bisa cek menggunakan SSTULPN untuk mengecek service SS-nya apakah sudah jalan. Oke, kita bisa lihat di sini sudah ada dua service TCP yang lagi running, ya, ada service TCP yang lagi running. Selanjutnya untuk mendemokan proses remote servernya, kita akan setting dulu ya IP untuk ENS19 ya. Di sini kita akan network/interface. Kita auto ENS19 if-face ENS19 inet static. Kita setting addressnya, address 10.10.10.1/24. Kita simpan. Setelah itu kita restart. Kita clear dulu dan kita restart layanannya ya. Networking restart. Oke, sedang restart dan kita harusnya di klien sudah bisa login. Kita akan demokan ya proses remote ya dari server ke klien. Oke, for scaling kita buka terminal mate dulu ya, kita IPA. Nah, sekarang kita akan sebelum melakukan proses remote, kita pastikan kita bisa melakukan ping dulu ya ke IP ENS19 yaitu 10.10.10.1. Kita ping 10.10.10.1. Kita bisa ping. Oke, jadi sekarang karena hasilnya seperti ini, berarti kita sudah terkoneksi dengan baik dengan server yang ini ya. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk melakukan remote menggunakan perintah SSH spasi usernya tkj add 10.10.10.1. Oke, di sini ada error ya, ada error karena sebelumnya di server 10.10.1 itu sudah masuk ke known host ya. Jadi kita harus menghapus menggunakan perintah ini ya. Kita akan hapus key generatornya. Ini terbaca ganda ya. Terbaca ganda servernya. Kita hapus dulu. Oke, kita remote kembali. Jadi cara remote-nya SSH TKJ. Hal ini tidak akan terjadi ketika teman-teman baru pertama kali melakukan instalasi ya. Karena di server di Debian client ini kita tidak restore tadi, sehingga
SSH konfigurasi remote SSH dari server 10.10.1 itu masih tersimpan ya. Nah, di klien juga kita jangan lupa melakukan proses instalasi layanan atau service SSH klien ya. Jadi caranya seperti itu. Ini sudah terinstall ya sebenarnya. Kita bisa remote SSH sekarang kita bisa remote menggunakan perintah ini ya, SSH tkj add 10.10.1. Enter, kita bisa yes dan kita bisa ketikkan passwordnya. Nah, sekarang kita bisa lihat sekarang kita berada pada server pada Debian server yang ini ya. Kita bisa cek ya, apakah informasi yang ditampilkan oleh IPA itu sama. IPA. Oke, bisa lihat informasi yang ditampilkan oleh IPA itu sama persis ya. Jadi kita bisa melakukan proses konfigurasi banyak server ya. Misalnya kita punya 3 atau 4 server, kita tinggal buka tab baru dan kita remote ya konfigurasinya. Jadi tanpa harus kita capek-capek untuk datang ke servernya atau melakukan proses konsol terhadap servernya. Kita bisa lakukan dalam satu window. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ya kita sampai di tahapan instalasi, memastikan servisnya running. Nah, bagaimana kalau kita coba matikan servisnya ya? Sesa stop. Apakah koneksinya terputus atau tetap bisa jalan? Oke, selanjutnya kita restart ya. Ini titik D SSH status, apakah statusnya masih running? Oke, statusnya sekarang sudah down. Ya, harusnya ketika kita SSH lagi, SSH tkj add 10.10.10.1, dia sudah tidak akan melakukan accept connection lagi ya. Karena sekarang statusnya sudah tidak jalan lagi. Oke, sudah tidak bisa kita remote lagi karena servisnya saat ini dalam keadaan inaktif ya. Nah, kita bisa remote kembali ketika servisnya sudah berstatus start. Oke, kita bisa coba lagi. Oke, bisa masuk lagi. Ya, kira-kira seperti itu implementasi konfigurasi dari SSH-nya. Dan selain itu kita juga bisa memantau ya siapa saja yang login ke server ini. Kita bisa lihat ada user TKJ yang login ya secara remote menggunakan SSH atau melalui IP address 10.10.1. Seperti itu. Jadi ini informasi yang bisa kita dapatkan ya. Ini ada informasi lagi, ada dari IP 10.10.2 dan itu berasal dari komputer klien kita. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya dan dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Jadi berarti video untuk instalasi layanan remote SSH-nya sudah selesai. Kita tandai dulu. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas tahapan-tahapan untuk melakukan proses konfigurasi pada SSH-nya ya. Meliputi kita akan mengganti port ya. Kita akan melakukan pemblokiran terhadap user dan lain sebagainya. Kita akan gunakan beberapa fitur yang dapat kita gunakan ya, seperti max out trace, max session dan lain sebagainya. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.